Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan, ada Roy Dwi Fauzi, Rifti Ardana Putri, Prasetya Dimas Arfianto, yaitu saya sendiri, Haritsa Ervanda. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas implementasi data mining untuk menentukan tingkat kebergantungan pengguna internet pada generasi muda. Internet. Berkembang pesatnya teknologi informasi saat ini mempengaruhi banyak bidang. Ditambah lagi dengan adanya pandemi saat ini, memaksakan hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online. Berkat teknologi yang dikenal dengan nama internet, hampir semua kebutuhan manusia dapat diselesaikan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, mencari informasi, sampai dengan pemenuhan kebutuhan hiburan. Jadi, internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Alasan pemilihan topik. Kami memilih topik tersebut karena kami menganggap bahwa saat ini hampir semua manusia sangat kebergantungan kepada internet. Ada yang menggunakan internet dari sisi positif, dan ada pula yang menggunakan internet dengan sisi negatifnya. Dan kami ingin mengetahui sejauh mana internet berguna bagi orang-orang banyak. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, seberapa sering internet digunakan pada generasi muda? Kedua, seberapa berpengaruh internet pada era saat ini? Ketiga, bagaimana jika saat ini tidak ada internet? Nah, lalu metodologi yang kami pakai pada penelitian ini, metode ialah dengan cara melakukan proses pengumpulan data berdasarkan pendapat masyarakat, terutama pada generasi muda. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui form yang dilakukan kemudian disebarluaskan dalam media sosial, baik WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain. Penyebarluasan penyebarluasan form dilakukan guna mendapatkan jawaban atau data yang lebih variatif. Lalu, link dari formnya itu ada di bawah. Kemudian dilanjutkan pada Putri. Data yang diambil. Pada survei yang kami lakukan, kami menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu seberapa sering kamu menggunakan internet untuk mencari suatu informasi, seberapa sering Anda memilih kesenangan main internet dibandingkan menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, seberapa sering Anda merasa marah atau kesal ketika ada yang mengganggu Anda saat sedang online, seberapa sering tugas atau pekerjaan Anda menjadi terbengkalai karena terlalu sering online, seberapa sering kualitas produktivitas Anda menurun karena internet, seberapa sering Anda kehilangan jam tidur atau begadang karena terlalu sering online, seberapa penting internet untuk Anda, seberapa sering Anda menjalin pertemanan baru lewat internet, seberapa sering orang terdekat Anda mengeluhkan kegiatan online yang menghabiskan waktu Anda, dan bagaimana pendapatmu jika di era sekarang tidak ada internet? Hasil survei. Pada survei yang kami lakukan, kami sepakat di halaman pertama untuk bertanya nama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bertanya usia. Setelah itu di halaman selanjutnya atau di halaman kedua mengenai pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang kami pilih, yaitu implementasi data mining untuk menentukan tingkat kebergantungan penggunaan internet pada generasi muda. Usia responden. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, rata-rata usia para responden yaitu 19 tahun. Pembahasan pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan internet untuk mencari suatu informasi? Jawaban para responden sangat sering yaitu 34%, selalu 32,1%, sering 26,4%. Selanjutnya dibaca oleh Roy Dwi. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering Anda lebih memilih kesenangan main internet dibandingkan menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga? Responden memilih kadang-kadang 45,7%, sering 29,5%, jarang 14,3%. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda merasa marah atau kesal ketika ada yang mengganggu Anda saat sedang online?
Responden menjawab jarang 39%, kadang-kadang 31,4%, sering 15,2%, tidak pernah 11,4%. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering tugas atau pekerjaan Anda menjadi terbengkalai karena terlalu sering online? Responden menjawab jarang 36,8%, kadang-kadang 34%, sering 15,1%, selalu 10,4%. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering kualitas produktivitas Anda menurun karena internet? Responden menjawab kadang-kadang 44,8%, jarang 20%, sering 18,1%, tidak pernah 9,5%. Seberapa sering Anda kehilangan jam tidur atau begadang karena terlalu sering online? Responden menjawab sering 36,8%, kadang-kadang 22,6%, jarang 14,2%, sangat sering 12,3%, selalu 7,5%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haritsa Ervanda. Selanjutnya, seberapa penting internet untuk Anda? Di sini responden menjawab sangat penting 37,7%, penting 46,2%, dan sangat sering 10,4%. Selanjutnya, seberapa sering Anda menjalin pertemanan baru lewat internet? Responden menjawab 32,7%, kadang-kadang, sering 26,2%, jarang 19,6%, dan sangat sering 12,1%. Selanjutnya, seberapa sering orang terdekat Anda mengeluhkan kegiatan online yang menghabiskan waktu Anda? Responden menjawab kadang-kadang 39%, jarang 21,9%, sering 21%, tidak pernah 16,2%. Selanjutnya, pertanyaan yang paling krusial, bagaimana jika di era sekarang tidak ada internet? Berdasarkan survei yang telah dilakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan dari kebanyakan yang telah menjawab, yaitu di era sekarang, jika tidak ada internet, maka kehidupan ini akan sangat kesulitan dalam memperoleh suatu informasi, baik pengetahuan, pekerjaan, berita negara, dan bahkan bagi perkembangan suatu negara untuk menjadi maju. Serta sulitnya komunikasi yang akan dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa keberadaan internet sangat dibutuhkan pada era sekarang ini. Jika tidak ada internet saat ini, maka akan sulit untuk berkomunikasi, mencari informasi pekerjaan, belajar, serta hal-hal lainnya. Ya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.